Hi, welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my channel and all video. Happy watching. Hai semuanya, good morning. Selamat bergabung kembali. Kayak hari ini ada panas-panas sedikit bang. Sebab pagi-pagi tuh hujan betul terlampau kuat, jadi kuat banjir. Nah, sekarang ada panas-panas sedikit. Tidak tahulah kalau jam 1, jam 2 petang begitu. Selalunya hujan itu. Jadi hari ini saya mau pergi ladang. Saya mau ambil tanah. Kebetulan saya ada beli daun sup dengan pokok dia. Jadi saya mau tanam kegunaan lebih lama. Saya mau tanam dia. Dan saya berharap betul dia tumbuh. Ada sudah dia punya daun 2. Yang lainnya saya pergi potong-potong untuk kasih masuk di sup. Sini saya di ladang. Kalau di ladang tuh kamu tahu juga kan ada daun-daun di belakang saya. Saya mencari dulu tanah yang ada arang. Oke. Nah, hujan sudah dia. Saya mau cepat-cepat ini. Saya mau pergi sana sulap. Sebab kalau sekarang ini kan musim mau dekat Christmas ini, banyak betul. Mau dekat Christmas kan selalu hujan begini. Saya pun tidak tahu kenapa. Saya mengambil dulu. Sekejap lagi saya pergi sana sulap. Nampaknya saya akan dibasahi dengan hujan gerimis. Hujan tapi panas juga. Ini nih kan kalau kena panas kan nanti sakit ini. Kalau kena hujan, kena panas nanti sakit. Oke, hujan sudah. Saya mau lari dulu sana sulap. Cepat. Nah, baru saya cakap tadi kan, saya bilang mungkin dalam pukul 1, pukul 2 itu hujan sudah saya bilang, terus hujan. Belum lagi jam 1. Saya pikir gerimis saja ini, rupanya terlampau kuat juga ini hujan. Nasib baik saya tengok. Saya sini di sulap bapak saya. Ini sulap yang pertama, ini yang kecil. Yang ada itu hari kan saya masak jagung. Sana itu yang besar. Asal ada tempat menanam ini, bapak saya bikin yang sulap-sulap supaya ada tempat berlindung di sini. Terus saya basah. Kamu tunggu ini. Nah, sinilah saya duduk dulu hari itu. Saya online sebab di rumah kami tiada line. Terus juga saya berlari. Saya tunggu dulu hujan berhentilah, baru saya balik. Tunggu ini kamu nampak ini. Nah, gugur sudah ini plastik. Mungkin penutup ban yang dulu. Ini aku gugur kan. Menghalang pemandangan untuk bercerita. Dan hari ini saya mau bercerita kepada kamu tentang topik yang saya sudah tulis di tajuk. Oke? Yaitu kita cerita-cerita pasal gaji YouTube. Gaji YouTube, adakah akan kehadapannya itu kita menjadi kaya? Jadi kalau bercerita tentang gaji, mesti semua orang akan sensitif karena ini melibatkan uang, oke? Tapi saya berpikir semalam adalah lebih baik saya bercerita pasal ini karena masih ramai orang yang tidak tahu dan tidak terbuka hati, oke? Jadi sebelum itu jangan lupa dulu kamu kasih subscribe saya punya channel untuk yang belum subscribe. Dan boleh like, boleh share, dan boleh komen kalau kamu ada mau check up. Oke, kita beralih kepada topik yang saya bahas hari ini adalah adakah gaji dari YouTube itu boleh membuat kita jadi kaya? By the way, saya mau kasih buat penerangan sebelum itu. Sebelum ini saya ada kasih tahu kamu bahwa saya sudah
approve Google AdSense dan akan menerima gaji. Ya betul. Dan sebenarnya gaji itu belum masuk di dalam account bank saya karena mungkin dia mengambil masa. Dan setelah saya mengetahui bahwa dalam 1 bulan itu, ini tarik penting yang kamu semua mesti tahu dan mesti ingat, oke? Dalam 1 bulan itu, pada 15 hari bulan adalah diistiarkan tutup account. Jadi pendapatan kita dari 15 hari bulan yang bulan lalu itu sampai 15 hari bulan yang bulan ini akan dikira, dan pada 21 hari bulan untuk setiap bulan itu adalah tarik di mana kita menerima gaji daripada YouTube, sama ada kita menggunakan Western Union, check ataupun bank in transfer, oke? Jadi sekarang berapa hari bulan? Belum lagi 21 hari bulan, jadi duit gaji saya belum masuk. Saya harap dia masuk dengan cepat lah untuk pada 21 hari bulan nanti. Karena saya mau beli barang, saya mau beli sesuatu yang saya impikan selama ini. Jadi ada kawan saya, ada subscriber saya bercakap mengenai gaji saya berapa. Itu privacy, saya tidak boleh kasih tahu kamu sebenarnya. Tapi yang pastinya gaji itu kalau kita beli beras memang tidak akan habis, oke? Saya tidak mau kasih tahu kamu angka berapa, nanti kamu wow, oh sedikitnya, wow banyaknya gitu. Saya mau kamu teka sendiri. Kamu boleh cari di Social Blade di Google Chrome, kamu boleh cari channel saya dan kamu tengok analisis pendapatannya, oke? Jadi itu sudah berakhir pembahasannya mengenai saya punya gaji, belum dimasukkan ke dalam account. Dan untuk topik yang kedua ini adalah kalau jadi gaji dari YouTube itu bolehkah kita menjadi kaya? Yes, mestilah kan. Coba kita lihat YouTuber yang sudah lama berada di YouTube, yang sudah lama join YouTube, yang sudah lama buat konten YouTube. Dan coba kita tengok video-video dorang, view dorang, subscribe dorang, adakah menaik atau menurun. Sekiranya kita mendapati bahwa view dorang menaik, subscribe dorang menaik, berarti pendapatan mereka juga naik, oke? Jadi kenapa tidak mereka, para YouTuber, tidak menjadi kaya? Tidaklah, perkataan kaya ini luas, tapi kalau perkataan kampung-kampung, bolehlah untuk makan-makan begitu, bolehlah untuk menampung kehidupan keluarga, oke? Jadi kenapa saya bercakap pasal ini? Karena banyak YouTuber di luar sana, YouTuber pemula yang baru upload video barang 1, barang 2 begitu, ataupun yang sudah upload berpuluh-puluh video dan akhirnya mengatakan bahwa saya tidak mau sudah buat video di YouTube. Kenapa? Sebab dia bilang susah mau capai syarat, dia bilang paling susah mau capai jam tayang. Memanglah susah, sebab nama pun pekerjaan mesti ada cabaran. Tiada pekerjaan yang tiada cabaran, oke? Tapi cabaran untuk menjadi YouTuber ini tidaklah terlalu susah sebenarnya. Sangat senang dan kita boleh mencapai semuanya. Semua kita para YouTuber pemula boleh mencapainya kalau kita berusaha, oke? Itu yang saya sangat sedih karena ada banyak, dalam 50% saya punya kawan YouTuber pemula, dorang berhenti di tengah jalan, oke? Sebenarnya menjadi YouTuber ini tidaklah susah, dan selepas kita mencapai syarat-syarat YouTube itu, kita akan meraih keuntungan yang lebih lumayan, oke? Kita boleh tolong keluarga, kita boleh kita boleh mengubah kehidupan kita begitu.
jangan berhenti di tengah jalan. Jadi saya sarankan kepada kamu, para kawan-kawan saya, YouTuber-YouTuber pemula, jangan berputus asa, jangan berkata bahwa saya tidak mau sudah meneruskan semua itu, karena semua itu hanya sia-sia. Mana ada kena bayar, membohong saja itu. Itu adalah perkataan yang keluar daripada hati yang berputus asa. Oke? Selagi kita ada telepon yang canggih, macam saya ini canggih, tidaklah. Saya punya telepon ini terlampau murah di pasaran, tapi saya manfaatkan itu semua untuk saya buat video gitu. Saya berpikir bahwa kalau kita sia-siakan kita punya waktu yang ada ini, kesempatan kita yang ada ini, sangat rugi. Dan kita punya aktiviti-aktiviti harian pun yang kita lalui begitu saja dengan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi adalah lebih baik kalau kita buat kerja di ladang dan kita buat video dan menghasilkan pendapatan yang lumayan begitu. Setiap orang berbeza-beza pendapatan, oke? Tidak sama. Dia bergantung kepada view. Kalau view kita banyak, berarti kita punya pendapatan juga banyak. Jadi saya sarankan kepada semua YouTuber-YouTuber pemula di luar sana, jangan mudah berputus asa, jangan mudah menyerah. Teruskan membuat konten, karena pada akhirnya menjadi YouTuber ini akan menjadi kaya. Kenapa saya bilang menjadi kaya? Coba kamu lihat YouTuber di Asia Tenggara, yaitu Hatta Halilintar. Ya, masih muda sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan saya, memang saya sudah tua berbanding dengan Hatta Halilintar. Usia yang begitu muda, dia sudah meraih keuntungan berjuta-juta duitnya dan dapat membuka berbanyak bisnis di Indonesia. Itu di Asia Tenggara, oke? Kalau di Malaysia, coba kita lihat YouTuber yang terkenal di YouTube itu, si Sami Shazli, oke? Dia hanya membuat video pendek yang cerita mengenai kehidupan seharian, cerita pendek yang ada nasihat. Nah, coba kamu lihat pendapatan dia. Bukankah dia meraih pendapatan bulanan yang ratus ribu, yang juta-juta, oke? Anda tidak mau jadi kaya? Semua orang pasti ingin seperti itu, bukan? Jadi, siapakah yang kita tunggu? Orang lain ataupun diri kita sendiri? Sebaiknya kita muhasabah diri dulu dan pasang target dulu. Sebelum berakhirnya 2021 kita sudah meraih keuntungan daripada YouTube. Bukan susah sebenarnya, tidak susah. Kita buat video durasinya 10 menit dan lebih, dan kita upload di YouTube. Kalau kita buat dia selama 1 tahun, kita sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dan selepas itu kita akan meraih gaji-gaji daripada YouTube. Jadi jangan mudah berputus asa, karena inilah perkataan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan saya, ialah jangan mudah berputus asa. Karena kalau kita sudah berputus asa, berarti semua pekerjaan kita tidak akan berhasil. Jadi itulah yang saya katakan, bahwa kalau ingin menceburi di dalam dunia per-YouTuber, jangan berhenti di tengah jalan. Teruskan saja, teruskan, oke? Kalau kita rajin buat konten, berarti orang tidak akan meninggalkan kita, oke? Oke, itu sahaja. Semoga kamu terhibur dengan luahan perasaan ini yang tidak terduga. Karena dari semalam saya bermimpi bahwa hari ini saya perlu membicarakan mengenai ini. Saya tahu banyak haters saya yang ada di sini yang mengatakan bahwa dia ini mengada-ngada saja. Tidak, sebenarnya saya ingin berkongsi sahaja apa yang saya rasakan. Dari semalam kan saya bermimpi, saya tidak dapat tidur, bahwa saya harus menyampaikan perkara ini kepada kamu. Dan saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar saya, karena saya ada belajar di grup tentang YouTube, beberapa orang. Dan mereka berjaya menimba ilmu daripada ilmu saya yang saya ada selama ini. Terima kasih dan tahniah, oke? So, saya harap cerita ini, panjang lebar cerita ini dapat dipahami. Biarpun saya hanya duduk
berkata-kata di sini dan tidak ada pergerakan apapun. Tapi saya berharap kamu paham maksud ini. Oke, itu sahaja. Dan untuk kamu yang baru jumpa saya punya channel, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu percuma sahaja. Saya tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk menekan tombol subscribe, karena itu percuma. Oke, jangan lupa untuk tekan sekali lagi tombol subscribe-nya. Dan kalau kamu suka saya berkata-kata dan saya memberikan nasihat dan motivasi kepada Anda semua, jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen dan share. Oke, itu sahajalah video saya untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di video akan datang. Jangan lupa, kita harus membuktikan bahwa kita akan menjadi kaya pada satu hari nanti. Oke, bye.